Habib Zaidan itu seperti es teh. Kenapa Habib Zaidan seperti es teh? Seger sih, tapi menyakitkan. Maka Nabi mengatakan begini, kenapa kemudian akhirnya kita tetap bisa satu majelis? Nabi mengatakan, al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha italafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kenapa kemudian akhirnya masih kita bisa satu majelis? Saya masih bisa sowan jenengan, jenengan masih bisa menerima saya. Ternyata ruh itu dulu saling mengenal. Ruh yang saling mengenal, ketika di dunia dia akan akrab, membuat sebuah komunitas. Sementara ruh yang tidak saling mengenal, dia akan saling mengingkari antara satu dan yang lainnya. Ruh yang saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh fitnah, walaupun kita dipisahkan oleh satu hal, oleh musibah, tetapi tetap akan bersatu menjadi satu komunitas. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mengingkari dan menjauh dari kita, memang dari awal ruh itu tidak pernah mengenal kita. Fama tanakaro ikhtalafa, dia akan kembali pergi. Orang yang kelihatannya pura-pura baik dengan kita, itu mungkin termasuk fama tanakaro ikhtalafa. Di saat kemudian dia mempunyai kebutuhan dengan kita, kepentingan dengan kita, dia akan mendekat. Tapi kemudian seleksi alam dia akan menjauh. Maka seringkali saya mengatakan, kalau berangkat majelis tolong mukanya dibawa, sehingga di dalam majelis tidak sibuk cari muka. Jadi mohon maaf, orang baik itu ketika ta'aruf, ya maunya kumpul dengan orang baik. Makanya kenapa orang-orang yang dianggap jelek kemudian dia berkomunitas disebut lokalisasi. Karena yang mau di situ orang-orang seprofesi. Mohon maaf, maling itu senangnya berkumpul dengan maling. Tukang parkir kumpulnya dengan senangnya kumpul dengan tukang parkir. Bakul es teh sukanya kumpul dengan enggak, bakul es teh sukanya tidak kumpul dengan bakul es teh. Bakul es teh sukanya menghadiri majelis. Menghadiri majelis. Mbuh niate dodolan apa yang lain, yang penting mereka hadir di majelis. Sopo ngerti bakul-bakul es teh itu, walaupun niatnya jualan, tapi insya Allah besok masuk surga, tetap jadi bakul es teh. Makanya mohon maaf, kalau saya ditanya, Gus Miftah marah dengan kejadian ini, wallah enggak, Bib, enggak ada urusan saya, Bib. Bahwa kemudian saya menyadari ini sebagai bentuk cara Allah membersihkan dosa-dosa saya, amin. Maka kemudian dalam sebuah mutiara disebutkan jawahirul insan fi salasatin, mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Ketika saya membaca ini, Pak, saya tidak mau menyerah. Yang pertama apa? Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat, sembunyikanlah kemiskinan sehingga orang menyangka seolah-olah Anda adalah orang yang kaya. Kita mungkin tidak semuanya ditakdir kaya oleh Allah, tapi mohon maaf, jangan pernah jual kesusahan kita di hadapan orang lain. Jangan pernah kamu nulis WA susah di status WA-mu. Tidak semua kontak yang ada dalam HP-mu peduli dengan statusmu. 99% ketika kamu nulis status susah di WA, 99% tepuk tangan. Ngono lho. Aja mau tulis status jomblomu ning WA. Ora ono sing peduli, ora ono sing gagas. Mas santai wae ini. Saya meyakini
Zaidan itu jomblo yang keren, nggak punya pacar tapi banyak yang naksir. Santai wae. Jadi jomblo itu saja, santai saja. Ingat, di dalam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Gua aja guyu, gua viral meneh. Kitmanul fakri hatta yadhunnun nas annaka ghaniyun. Jangan pernah menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Walaupun kamu miskin, tunjukkan bahwa kamu orang yang bahagia. Santai wae. Santai. Saya yakin kalau bapak ibu yang udah punya pasangan berharap majelis ini tidak lama-lama karena malam Jumat. Santai saja, Bu. Al-wahdatu huwa antasma'hum wa anfa'hum wa la tajidu may yasmau'a wa yafhamuka. Kesendirian itu adalah engkau mendengarkan dan memahami orang lain, tapi tidak satu pun yang mendengarkanmu dan memahamimu. Santai wae. Saya berharap dia segera nikah. Niatnya sudah ada dan alhamdulillah. Insya Allah besok Habib Zaidan nikah tanggal kali sinten. Saya belajar dari pengalaman ini, Bapak, tolong jangan pernah tampakkan kefakiranmu di hadapan orang lain. Saya mencintai para penjual, tapi ingat, kita berjualan tolabul halal, bukan tolabul welas, bukan tolabul mesakin. Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahkan mohon maaf, cecak yang merangkak di dinding, merayap di dinding, dia diuji oleh Allah dengan rezekinya yang terbang berwujud nyamuk. Kalau harus protes, cecak itu harusnya protes. Dia tidak bisa terbang, kenapa rezekinya harus terbang seperti nyamuk? Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Jawabannya adalah nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mendapatkan rizkinya? Nyamuk COD, Sherlock, kemudian dimakan sama cecak. Jadi mohon maaf, kita nggak usah menjual kefakiran kita kepada siapapun. Orang bakal ono sing peduli karo awakmu. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kenapa? Saya sering mengatakan, Gus, kenapa Gus Miftah mundur? Saya bilang, saya lebih baik kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Saya lebih baik kehilangan jabatan karena Allah daripada kehilangan Allah hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan. Yang kedua, apa kemuliaan manusia? Kitmanul ghadab hatta yadhunnun nas annaka radin. Menyembunyikan rasa marah sehingga seolah-olah orang melihatnya kamu adalah orang-orang yang ridho. Nah, kita hari ini berada di majelis BB9. Saya mau cerita soal sohibul majlis. Sohibul majlis BB9, Kiai Haji Al-Mukarram Imam Syajar. Syajar itu artinya pohon. Mila lumrah lak jaroki atos kaya wit. 15 tahun yang lalu, atau 17 tahun yang lalu, saya kenal sama yang namanya Imam Sajarah. Atau bahkan 20 tahun yang lalu, saya dulu kenal anak ini di jalan. Sebagai apa? Jujur saja, sebagai sohibul khomer. Gus Jarrah ini ketua pangunci paguyupan ngunjuk ciu. Saya ngaji dari Bantul Ngiri Loyo, dicegat di hadapan Brimob. Amplop saya diminta.
Saya masih ingat isinya 250.000. Bah, amplopnya tak jaluk, nggih apa nggih nambahi tuku botol. Ini bukan aib, tapi ini sejarah bahwa semua orang bisa berubah. Nggak ada yang mengira dulu Sohibul Khomer, sekarang ulang tahun BB9 berhari-hari bikin acara. Walaupun malam hari ini perasaan saya nggak enak, karena tadi WA saya, bah Beb Zaidan rongono amplope. Saya ketemu dengan seseorang namanya Mbah HDWR, Haji Dalwari, yang punya juragan tenda itu. Beliau mengatakan sama saya apa? Gus, kula nitip jaroh Mang Openi. Saya sowan ke Lempuyangan, Bu Nyai Daldiri, ibunya Gus Karim yang mimpin Dzikrul Ghafilin malam Ahad Pahing. Beliau mengatakan apa? Gus, kula nitip jaroh. Saya ketemu ibu angkatnya Gus Jaroh di Gedong Kuning. Beliau mengatakan apa? Gus, dari semua orang ketoke sing iso ngopeni jaroh mung awakmu. Aku nitip awakmu Gus ya, tulung jaroh diopeni. Kula mikir, iki menungso apa wedhus?